Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Mengapa serangan Sultan Agung ke Batavia mengalami kegagalan? Raden Mas Rangsang atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung Hanyakarakusuma adalah Raja Kesultanan Mataram yang berkuasa antara tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasannya. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang dan hampir menguasai seluruh tanah Jawa. Salah satu wilayah di Jawa yang belum dikuasai adalah Banten serta Batavia, Jakarta, yang menjadi markas VOC. Inilah salah satu alasan Sultan Agung menyerang Batavia, karena dianggap sebagai penghalang untuk menguasai Banten. Selain itu, Sultan Agung menganggap kedudukan VOC di Batavia sebagai ancaman karena kerap menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Sabun Kumantoko, Sinuun harus segera memberikan titah. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian. Saat hubungan Mataram dan VOC semakin buruk, kontak-kontak senjata di antara keduanya pun tidak terhindarkan. Sultan Agung tercatat 2 kali mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk mengusir Belanda dari Jawa. Akan tetapi, 2 serangan yang masing-masing dilakukan pada 1628 dan 1629 selalu menemui kegagalan. Lantas, apa penyebab kegagalan serangan pasukan Mataram terhadap VOC di Batavia? Pada 1628, Sultan Agung mengirim pasukan untuk melakukan serangan pertama ke VOC di Batavia. Apakah Angger siap menggantikan Suwardi Romo Dalem naik tahta? Ki, bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Serangan Sultan Agung ke Batavia yang pertama dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, Bupati Kendala. Strategi serangan pasukan Sultan Agung di Batavia pada 1628 adalah dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Meski strategi ini berhasil membuat pihak VOC terjangkit wabah kolera, tetapi dominasi Belanda belum bisa dipatahkan. Pada akhirnya, pasukan Mataram memilih mundur dan kembali ke kerajaannya. Mundurnya perlawanan Mataram terhadap Belanda di Batavia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kalah persenjataan, stamina pasukan terkuras, dan kekurangan bahan makanan. Sultan Agung kembali mengirim pasukan untuk menyerang VOC dengan strategi baru karena belajar dari kekalahan sebelumnya. Strategi yang diterapkan diantaranya, memperkuat armada militer, meningkatkan jumlah persenjataan, dan membangun lumbung makanan di Tegal dan Cirebon. Serangan kedua yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya ini berhasil membawa 80.000 pasukan Mataram sampai di Batavia. Namun, serangan ini kembali menemui kegagalan. Penyebab utama kegagalan serangan Mataram terhadap VOC tahun 1629 adalah dibakarnya lumbung padi pasukan Mataram oleh Belanda. Akibatnya, pasukan Mataram kekurangan bahan makanan dan kelelahan, sehingga memilih untuk mundur. Demikianlah sejarah singkat penyerangan Sultan Agung ke Batavia, teman-teman.